Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Telah hadir di tengah-tengah kita, bersama kita narasumber kita Cak Warto, dan juga hadir di sini bersama kita Bapak Nanang, ya. Juga ada Saudara Andri dan Ahmad Di balik layar. Malam hari ini kita berkumpul bersilaturahmi, juga berdiskusi, ingin menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bisa menjadi bahan input pada kita semua, dan semoga itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah saudara-saudaraku, telah hadir Bapak Nanang. Mungkin Bapak Nanang ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak Nanang. Apa aja yang sehubungan dengan ini? Salam sahib semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, terima kasih kepada narasumber, bahkan saya dikasih kesempatan untuk bertanya. Ada satu hal yang saya bertanyakan dalam berkaitan dengan masalah hidup. Bahkan hidup kita itu harus mempunyai satu pegangan, dan sebagai yang namanya rukun hidup, saya ingin bertanya sebenarnya apa yang namanya itu rukun hidup dan apa aja, dan saya mohon untuk penjelasannya kepada narasumber kita, Bapak Cak Warto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Cak Warto dipersilakan. Langsung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sohib-sohib, ya, dulur-dulur semua, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam bulan Ramadan ini. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih malam hari ini teman-teman berkenan untuk nyambangi saya ya. Kebetulan ini malam Jumat Kliwon, bulan purnama. Ini malam angker. Jumat Kliwon ya. Ya kebetulan memang tadi saya tidak ikut traweh dan manakipan ya, bukan ada manakipan tadi saya nggak ikut karena memang ada kondisi yang kurang sehat, kurang fit. Terima kasih banyak teman-teman udah berkenan untuk ngelongokin saya. Namun tak disangka dan tak diduga kedatangan saudara kita yang dari Ciamis itu, dari Banjar ya. Banjar Ciamis. Banjar Ciamis. Bapak Ustadz Nanang. Di malam Jumat Kliwon, di malam yang angker, mengajukan bahan diskusi yang sangat angker.
sangat angker, bukan angker. Iya. Maksudnya angker ya, jadi bahan diskusi yang diajukan pertanyaannya sangat angker. Kenapa sangat angker? Karena pertanyaannya ini termasuk pertanyaan apa ya? Alam gaib apa namanya? Karena saya nggak pernah dengar. Iya. Saya sering dengerin pengajian, dengerin macam-macam itu ya. Yang sering saya dengar tuh rukun iman, rukun Islam, rukun wudhu, rukun sholat, rukun haji, rukun puasa, rukun-rukun itu lah. Ini kan hanya yang enggak aja. Ekstrim. Dia menanyakan tentang rukun hidup. Ini orang mimpi apa gitu ya. Nah, saya belum pernah dengar rukun hidup itu. Itu seandainya ada di kitab juga, kitab apa saya nggak ngerti. Ya, kalau sampai saya ditanya rukun hidup itu ada di kitab mana, ya saya apa, lebih saya yang bukan ahli kitab. Ya itu bagi saya angker, ya kan? Bagi saya angker kan? Tapi ya saya nggak boleh pesimis ya. Ya. Karena saya pernah dengar ada firman Allah dibacakan Ustaz itu katanya, Innallaha wasi'un alim katanya. Sesungguhnya Allah itu ilmunya sangat luas. Jadi saya ingin mencoba. Jadi saya nggak pesimis dulu, saya mencoba dulu untuk bukan menjawab tetapi memberikan urun rembuk masukan input tentang rukun hidup ya menurut saya ya kata saya kan gitu. Masalah nanti ada kata dulur-dulur yang lain, ada kata Pak Nanang, Pak Lukman, Pak Ahmad nanti punya pemahaman atau pendapat yang berbeda, itu ya wajar. Mungkin itu bagian dari keluasan ilmu Allah kan gitu. Ini hanya yang masukan yang mungkin sesuai batas kemampuan yang ada saya itu pun saya mencoba gitu loh. Mencoba untuk ikut urung rembuk dalam rangka silaturahmi malam ini. Baik Pak Nanang, pandangan saya ya persepsi saya. Rukun hidup itu yang pertama syahadat. Jadi kalau seandainya mau dibikin itu kan Pak Ustadz Lukman kan alumni Gontor ya. Kalau mau bikin kitab mungkin temanya ya Faslun. Fi bayani arkanul hayati. Gitu mungkin ya. Ya, beliau lah yang lebih tahu tentang bahasa Arab itu. Mungkin ya. Jadi kalau boleh begitu ya arkanul hayati khomsatun misalnya ya. Rukunnya hidup itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua Islam, ketiga mahabbah warohmah, ya, yang keempat ikhtilaf, ya, ikhtilafan ya. Yang kelima baroatan 5 ya. Nah oke. Saya mulai dari pertama dulu ya Pak Nanang. Apa dari mana dulu? Boleh. Pertama ya. Urutan aja lah biar lebih hitam. Pertama rukun hidup itu syahadat. Kenapa saya katakan gitu? Saya pernah membaca ya. Tapi mohon maaf saya bukan penghafal Quran. Saya bahkan mengkhotamkan Al-Quran baru sekali Ramadan tahun yang lalu. Dan Ramadan ini teman-teman tahu saya baru memulai Alif Lam Mim lagi. Mulai awal Ramadan kemarin. Karena Ramadan yang lalu sudah khotam tidak mengulang gitu kan. Baru memulai mengulang Ramadan ini. Dari 1 kali khotam. Setidaknya saya pernah baca sampai khotam. Di Al-Quran itu ada firman Allah ya yang bunyinya kira-kira begini. Itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 172. Nanti silahkan dibuka lah ya, saya takut salah, mudah-mudahan saya tidak khilaf. Jadi atau kalau ada yang bisa membantu saya Pak Ustadz Lukman itu sebelumnya yang lebih ini untuk membacakan, coba dicari suratnya.
kalau saya nggak khilaf, itu surat Al-A'raf ayat 172. Saya mau pakai apa? Ini. Udah. Ya. Silakan, apa pakai HP apa pakai Quran, silakan. Nah, coba tolong dibaca. Saya juga tak nyimak. Kalau betul nggak itu? Ya. Betul. 172. Al-A'raf. Al-Araf 172. Ya, berarti ada berarti. Ada. Ya, dicoba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu-cucu Adam, keturunan mereka, dan mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Oke. Itu surat Al-A'raf Ayat 172, Pak. Nah, tolong nanti saya didikte ya, Pak Ustadz ya. Saya takut salah. Mudah-mudahan kalau nggak salah. Jadi di surat Al-A'raf ayat 172 yang nggak dibacakan kira-kira begini. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama. Wa iz akhadha, dan tatkala mengambil. Siapa yang ambil rabbuka? Wa iz akhadha rabbuka, tatkala Tuhanmu mengambil perjanjian, kira-kira itu ya. Ya. Min bani adama, dari anak-anak Adam. Min duhurihim, dari turang sulbi mereka. Turang sulbi mereka, anak-anak Adam. Min duhurihim, duriyatahum, sebagai keturunan. Nah, jadi anak Adam plus keturunannya dulu diambil perjanjian oleh Tuhan. Semua. Nah, perjanjiannya wa ashadahum ala anfusihim. Dan aku syahadatkan kepada mereka anfusihim wa ashadahum ala anfusihim. Aku persaksikan atau aku syahadatkan pada anfus mereka. Anfus nafsani itu ya, nafsani mereka atau roh mereka, jiwa mereka. Jadi bukan jasad ya. Berarti waktu itu belum ada jasad. Berarti alamnya masih alam roh. Alam roh. Isinya syahadat. Allah mempertanyakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Robmu satu-satunya? Nah, keturunan Adam, ya anak manusia ini, waktu di alam arwah, qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar, saya telah bersaksi. Jadi syahadat bukan? Syahadat ya. Nah, kenapa Allah syahadatkan dulu? Kok pakai disahadati dulu gitu? Ya kan? Karena emang ini disiapkan untuk menjalani kehidupan setelah ini. Akan menjalani fase kehidupan selanjutnya. Yang sekarang ini kan kita di dunia ini. Dulunya kan di sana. Waktu belum ada jasadnya. Makanya yang disahadatkan jiwanya, nafsannya, nafsaninya, ala anfusihimnya, bukan adsadihimnya, bukan jasadnya. Nah, dipersaksikan itu alasannya Allah, antakulu yaumal kiamati innakuna an hadza ghafilin, agar kalian nanti di hari kiamat jangan sampai mengatakan aku lupa tentang hal syahadat ini. Jadi kita diberikan syahadat itu tujuannya setelah hidup di dunia ini nanti kembali jangan sampai lupa sama syahadat itu. Sampai hilang. Makanya nanti kalau kita kembali keluar dari dunia, ketika kita mau dipindah ke dunia disuruh syahadat, ditanya siapa Tuhanmu, nanti ketika kita meninggalkan dunia yang pertama ditanya adalah marrobuka, siapa Tuhanmu? Bisa jawab, beres kesananya. Berarti kamu tidak lupa.
Tapi awas kalau lupa, gitu kan? Iya. Antakulu yaumal qiyamati inakuna an hadza ghafilin. Agar engkau nanti tidak mengatakan di hari kiamat bahwa aku lupa ya Allah. Nanti kalian lupa apa enggak nih ternyata? Iya. Kalau ternyata lupa, sia, ribet. Kita udah nggak bisa apa. Iya. Bila Israel datang memanggil, jasad membujur di pembaringan. Ya, mau apa sampean? Makanya mumpung jasad membujur belum ke pembaringan, diingat-ingat syahadatnya. Atau itu. Ya, Jadi rukun hidup apa? syahadat. Syahadat. Ada dasarnya? Ada. Karena kan dari alam arwah fase berikutnya kita ke rahim, kemudian dari sana tidak ke dunia dulu kan? Iya. Ya. Ke rahim. Rahim dulu. Karena sudah syahadat di sana, begitu pindah ke alam rahim, Islam. Islam apa artinya? Pasrah. Berserah Diri. diri. 9 bulan 10 hari kita di dalam rahim hidup. Pernah berbuat apa? Tidak berbuat apa. Pernah berjuang apa? Tidak. Pernah punya ilmu apa? Tidak. Pernah bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ini Pasrah. Islam bukan? Islam. Kafah? Kafah. Itu Islam kafah. Ya, Jadi jangan ngajarin saya Islam kafah. Saya sudah pernah orang jadi orang Islam kafah. Dan saya syahadat dulu, setelah syahadat jadi Islam kafah. ya, ya. Betul. Dijamin hanya modal syahadat. Tapi Islamnya kafah. Nah, sekarang itu soalnya kekurangan karena Islamnya sudah nggak kafah. Rusak jadinya. Waktu kafah, nggak ada merasa kekurangan. Kecukupan kita. 9 bulan itu pengalaman cukup lah. Oke ya, satu. Ya. Dari rahim udah Islam. Tadi udah 2. Iya. Syahadat, setelah syahadat Islam. Islam. 3. Mahabbah warohmah. Cinta dan kasih sayang. Kenapa? Kita bisa ada di alam rahim hidup, bahkan sampai sekarang kita duduk di sini, ini hasil buah cinta dan kasih sayang bapak dan ibu kita. Kita kumpul begini ini, pernah hidup di alam rahim dengan kafah enak tadi, itu hasil teletabis. Teletabis. Berpelukan. Gitu. Berpelukan. Jadi Pak Nanang, Siap. seandainya bapak dan ibu kita nggak berpelukan, nggak teletabis, nggak Tidak ada. Sekarang saya tanya, Mang Nanang jadi begini tuh hasil tinju bapak sama ibu apa? Hasil berpelukan. Berpelukan. Pelukannya gimana kira-kira? Kasih sayang. Iya. Jadi Jadi 3. ya. Yang keempat, ikhtilafan, perbedaan. Perbedaan. Jadi sejak awal kita menjalani hidup itu adalah buah dari Berbeda. cinta kasih sayang yang berbeda. Bapak sama nama ibu sama apa tidak? Beda. Beda. Kenapa kita harus berbeda? Karena nanti di alam dunia ini akan berhadapan dengan segala sesuatu yang serba berbeda. Ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada bagus, ada buruk, ada kaya, ada miskin, ada laki, ada perempuan, berbeda. Sehingga kita mengalami kehidupan dunia sebagai khalifah, siap menerima dan menghormati perbedaan. Jangan setiap perbedaan di pandang sebagai musuh. Repot atuh. Bukan rukun namanya. Namanya kan rukun. Makanya orang hidup yang ngerti rukun kehidupan, hidupnya mesti maunya hidupnya rukun. Halo. Iya. Fakta? Fakta. Nggak mau dibantah dulu? Tidak. Karena nggak dibantah. Kan diskusi boleh bantah. Udah berapa itu? 4. 2, 3, 4. Oke ya? Iya. Saya juga nggak habis pikir kalau istrinya Mang Nanang kok belakang dua-duanya belakang semua. Ini kira-kira gimana makanya itu? Iya. Nggak ada depan. Nggak ada depannya. Cari-cari di belakang semua. Nah iya kan memang kan ada lah di Quran tuh ada subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la
Ya, lamun. semua berbeda, berpasangan. Iya. Nggak sama semua. Orang kok maunya kaya semua. Lah kaya semua hancur, kita rusak. Iya. Coba kalau kita ini kaya semua. Saya mau ngurut susah, datang ke teman, Assalamualaikum, ada Pak Lukman, ada, mau apa? Mau ngurut Pak. Pak Lukman sekarang nggak mau ngurut. Saya emang apa? Udah kaya. Udah kaya. Ada lagi. Paham ya? Paham. Makanya harus jangan semua sama. Iya. Justru kita harus tidak sama. Tidak sama. Saya itu justru takut kalau seragam. Takut kalau sama. Ribet kalau sama nanti. Kalau saya punya istri yang sama, wah, aduh, gimana caranya? Harus beda. Harus beda. Oke ya. Jangan dipaksa suruh seragam. Ya. Kita boleh beda keyakinan, tapi harus bersatu dalam kemanusiaan. Karena kita punya misi kemanusiaan. Keren gak nih? Motonya, Rek. Iya. Jangan dipaksakan. Ntar beda sesat, beda kafir. Gak apa-apa. Ayo kita beda dalam keyakinan, tapi kita tetap bersatu dalam kemanusiaan. Karena hidup ini membawa misi kemanusiaan. Ya. Manusia beda-beda, beda perpikiran, beda gaya hidupnya, beda karakter, beda pikirannya, beda sukunya. Kok suruh sama? Suruh nggak bisa. Oke ya? Iya. Oke. Tinggal yang keberapa? Yang terakhir. Yang penting sampean sadar. Sadar. Yang terakhir 5. Mau ngapain sampean hidup nggak mau rukun itu? Mau cari apa? Cuman gara-gara duit nggak seberapa. Berantem bacok-bacokan. Perkara cewek berantem bacok-bacokan. Mau apa sih? Berapa maunya duit? Mintaannya saya. Saya tak minta sama Tuhan. Tuhan Maha Kaya. Ngapain dibelain berantem gara-gara itu? Apapun yang sampean dapatkan dalam hidup di dunia ini, toh ujung-ujungnya semua itu akan menjadi baroatan, dilepas semua. Makanya kalau ada istri lepas, biasa, nggak usah dipikirin. Oh, istri lepas kok dipikirin? Istri lepas berarti bukan istri. Cari aja lagi, nangkep lagi di mana yang banyak perempuan kok. Capung. Ya emang Iya. istri lepas kok galau. Kalau. Cari lagi. Semua juga akan terlepas. Uang kita yang kita kumpulkan sebulan penuh masuk dompet, lepas. Duit aja lepas kok, bini nggak boleh lepas itu. Anak lepas. Iya. Saya itu anak dari kecil, saya bela-belain, saya berjuang, saya gede. Udah gede diambil orang. Emang hidup itu kayak gitu, kalau nggak nyesek gua. Enak aja gua. Anak gua laki-laki ya kan. Gua dari kecil gua gedein, udah gede lu yang ngambil. Sekarang kerja dapat duit, kekayaannya lu yang garis. Enak, betul nggak? Iya, Tapi iya. saya sadar, rukun hidup itu pelepasan. Baru. Kita harus siap, baroah. Coba sampean punya anak perempuan. Punya anak dari kecil perempuan kita rawat, kita jaga baik-baik, jangan sampai dicolek orang ya kan. Udah gede, sedang montok-montoknya, sedang buah-buahnya, sedang mengkel-mengkelnya, dia ambil sama Andri. Enak aja. Andri gak sadar juga Andri punya orang. Andri gak sadar. Apa tidak? Tapi enak nggak saya? Iya. Enak, saya legowo. Saya kenapa? Itu rukun kehidupan. Bang. Enak nggak kalau itu? Iya. Rukun nggak saya sama mantu? Bagus. Rukun nggak sama anak? Iya. Nah iya, kita sadar punya rukun hidup. Sampai nggak punya rukun hidup ya. Islam itu memangnya rukun, mas. Semua tuh pakai rukun. Makanya jadi orang Islam, ayo kita yang rukun. Rukun sama siapa aja lah, jangan sama orang Islam aja. Di Indonesia itu bukan orang Islam aja, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Kapitayan, ada orang Sunda Wiwitan, ada orang Pangestu, ada macam-macam banyak yang di sini. Semua saudara kita, yang semua juga dulu disahadatin, karena dia semua juga keturunannya ada mulia semua. Udah kita beda keyakinan boleh, tapi kita tetap bersatu dalam kemanusiaan. Begitu kira-kira Pak Nanang. Mudah-mudahan berkenan dan bisa menjadi bahan
input yang bisa dijadikan bahan proses berpikir supaya nanti outputnya mudah-mudahan positif. Amin. Demikian barangkali ya, barangkali yang lain monggo silakan Ya. kembali ke MC. Ya, terima kasih kepada Cak Warto yang telah memberikan pemaparan tentang rukun-rukunnya hidup. Kalau pengen rukun dalam kehidupan ini sebagai manusia dan demi misi kemanusiaan, ya tidak, kita harus perhatikan yang 5 tadi. Ya, sedikit saya ulas. Pertama itu kita harus syahadat. Iya. Yang kedua itu kita harus Islam. Yang ketiga harus mahabbah warohmah, Ya. cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat itu 8, mau menerima perbedaan-perbedaan. Dan yang kelima itu kita harus baroah, yang artinya melepas semua kemelekatan, begitu ya Pak? Ya enggak, lepas semua yang kita miliki di dunia akan lepas. Ya, Termasuk semua. istri, anak, harta, rumah, mobil, kemewahan, semua lepas. Semua akan lepas. Mau enggak mau? Ya. Siapa yang pernah bawa? Iya. Oke ya? Ya. Oke. Ya oke. Ya, luas. Luas sekali. Terima kasih Cak Warto atas pemaparannya. Nah, hari ini juga, pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu sebenarnya juga. Oh iya. Ada Kang Dedi yang Kang Dedi kemudian juga Yang hadir. gubernur, bukan? Bukan, ini Kang Dedi Mulyana, bedanya di doang. Oh, itu. Dedi Mulyana dan Dedi Mulyadi kalau gitu Pak. Ya. Monggo Kang Dedi, Assalamualaikum. ya ada yang mau dipertanyakan? Ya, ada pertanyaan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Volumenya kalau boleh. Ustadz Lukman sebagai MC kita hari ini, malam ini. Ya. Motivator. Melanjutkan perbincangan kita di malam Jumat Kliwon. Wajib. Yang menjadi unek-unek saya ya, selama ini tentang aktivitas, rutinitas, kebiasaan ibadah kita ya, bil khusus menjelang Idul Fitri, yaitu kegiatan orang bayar zakat fitrah, nah, gitu. Dimana kalau diperhatikan selama ini ternyata sudah jauh dari hukum syariatnya. Karena itu dalam malam ini kita menunggu bagaimana kira-kira pelaksanaan zakat fitrah, ya. Karena takutnya nanti ketika kita beribadah amal zakat fitrah itu tidak ada artinya sia-sia amal kita. Karena itu saya mohon petunjuk dari Bapak Cak Warto memberikan wawasan tentang zakat fitrah yang nanti kita akan laksanakan sebelum Idul Fitri. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Cak Warto untuk menanggapi pertanyaan dari Kang Dedi Gubernur seputar Bandung ya? zakat fitrah. Gubernur Bandung. Maksudnya hukum, bagaimana hukum yang bagaimana tadi maksudnya tentang hukum tadi? Hukum yang pantas dilaksanakan di Indonesia ini. Oh, Ya cukup. ya sebetulnya kalau umat Islam ya, zakat itu kan dari umat Islam ya. Ya. Zakat itu umat Islam ya. Ya. Yang lain mungkin juga ada yang biasanya identik dengan ibadah sosial kan itu. Ya, ibadah sosial. Ibadah sosial karena itu urusannya nanti ke kemanusiaan. Iya kan? Ya. Kalau kita merujuk kepada bagaimana zaman dulu gitu ya. Dulu itu semua peribadatan urusan umat kan diselesaikannya di masjid. Ya, bahkan menikah di masjid. Kadang ada suami istri bertengkar itu ya ke masjid. Nikah masjid. Bahkan memimpin pasukan perang melatih di masjid gitu ya. Bahkan masjid itu idealnya kan ada namanya Baitul Mal. Ya. Nah, Baitul Mal itulah yang semestinya wadah untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah dari umat Islam. Sekarang ini semua udah boleh ini. Masing-masing RT itu punya panitia.
RT aja punya panitia zakat fitrah. Ya. RT. Bukan hanya musola. Sekarang hampir semua punya panitia. Di masjid juga panitia. Panitia. Penerimaan ya kan, zakat infak sodako. Itu ya. Iya. Panitia kan. Panitia. Ya. Panitia itu kan temporer. Ya. Sekarang dibentuk Iya. dalam tempo yang ditentukan, Iya. selesai, Selesai. dibubarkan. Dibubarkan. Namanya juga panitia. Ya. Beda dengan Baitul Mal. Baitul Mal ada pekerja. Pekerja Baitul Mal itu yang kemudian disebut para amilin. Amil itu amalah, orang yang beramal, yang mengerjakan pekerjaan itu. Yang dikerjakan apa? Ya urusan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, termasuk pentasarufannya, penyalurannya. Itu di Baitul Mal. Sehingga apa? Dengan adanya Baitul Mal itu mustahiknya jelas. Ya. Ada fakir, nanti didata. Ada miskin, didata. Ada amilin. Amilin itu pekerja. Bukan panitia. Ya. Paham lah ya? Iya. Iya. Ya, ya, ya. Pekerja punya hak. Langsung dia pekerja. Amilin. Mualaf. Mualaf atukul buhu. Sabilillah. Ibnu Sabil. Kemudian apa namanya? Rikob. Rikob. Budak. Hmm. Itu. Gorim. 8 ini, 8 asnaf ini. Ya. Sadarnya amil. Nah. Jadi harusnya Baitul Mal itu idealnya. Sekarang itu udah ribet. Nah, iya. Iya. Sekarang di sekolah diminta, Ya, sekolah. ya kan? Ya. Dari TK. Nanti belum lagi di RT diminta. Terus datang ke masjid, ke musola bayar lagi. Ya. Iya. Memang. Tumbang tindih. Ya. Ya, kondisinya seperti ini. Mau bagaimana? Kita mau bilang gimana nanti orang tersinggung. Iya. Dia bilang apa aja nanti orang tersinggung. Emang repot sekarang. Dan entah kita terlepas punya kepentingan apa, kita nggak ngerti. Saya kemarin baru dapat laporan ya. Kebetulan anak saya ketua PKK. Itu dapat tugas. Katanya dari RW. Ya, mungkin RW dari kelurahan. Karena induknya sampai ke RT kan. Ya, Karena itu dari RT kan. Ya. Iya. Ini kebetulan anak saya ketua PKK. PKK karena adanya perempuan. Kan nggak mungkin suaminya jadi ketua PKK, mana PKK cowok gitu kan. Hanya anak saya yang diminta menjadi ketua PKK. Itu ditugaskan untuk narik-nariti zakat ke rumah-rumah. Bahkan di rumah itu ada yang menjawab, loh mbak, saya di kantor udah diminta ini begini nih. Kantor juga udah ada. Di kantor diminta. Ya. Katanya sih itu. Nah, malah ada yang nonton, kalau bisa kalau kayak warung kayak apa ditentuin aja, dibedain aja. Minimal sekian kayak nah, itu ketetapan dari mana kita juga nggak ini ya, kita berharap dalam kondisi yang carut marut yang nggak jelas ini, ya para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama terjun dong, kasih penyuluhan. Ya. Kalau kita yang di kampung begini pak, nanti yang ada malah benturan karena Ya. tersinggung karena perbedaan berpikir, pola pikir dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan syariat ini juga ya sama boleh lihat lah. Iya. Iya. Masalah sholat, boro-boro kok sholat khusyuk, boro-boro kok puasa. Yang ada diancam-ancam aja kita selama ini. Sholat diancam neraka wel, puasa diancam apa? Cuma dapat Lapar sama aus doang, sedekah diancam batal, haji diancam mardut. Ini kita selama ini. Kenapa nggak dikasih kepastian? Begini, udah baku, mana aturannya seperti ini gitu mestinya. Nah sekarang ini kita nggak bisa bagaimana ya. Tergantung kita, ayo kita, kalau memang kita punya keyakinan, jalankan keyakinan kita dengan tetap menjaga kebersamaan. Artinya jangan ikut-ikutan, jadi kita harus tahu lah, sesuai aja dengan Al-Quran lah, kan gitu. Nah nanti di fikih itu ada rincian, siapa yang fakir, siapa yang miskin, mu'alaf itu siapa, gorimnya bagaimana. Gorim itu kan orang berutang ya kan. Iya. Iya.
Kalau saya ngutang buat beli mobil, mbak beli pengen motor NMX apa pengennya apa itu ya. GX. Ya enggak lah. Nanti semua orang dari goreng pengen motor bagus nggak dibayarin dari Jakarta. Iya. Nah kira-kira ada sekilas ya. Jadi selayang pandang lah ini. Ya, tuh monggo nanti dikembangkan sendiri bagaimana. Yang penting kita punya keyakinan dulu dalam melaksanakan. Intinya ibadah apapun lakukan dengan yakin. Kalau sampai kok masih itu ngikut sana sini terombang ambing nggak pernah yakin kita ibadah. Iya. Malah keganggu kita keyakinan kita. Gitu, pun monggo silakan. Iya. Yang ini. Baik, terima kasih Cawarto atas wawasan untuk kita semuanya. Intinya adalah kita keyakinan dalam beribadah. Iya. Oke, cukup ada wawasan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua pertanyaan tadi sudah dijawab. Dari Bapak Nanang tadi bertanya tentang apa itu rukun hidup. Ya kita sudah mendengar bersama-sama pemaparan yang begitu jelas. Kemudian juga masalah zakat yang sedang terjadi di lingkungan kita khususnya. Cak Warto juga sudah memaparkan, sudah menjelaskan dengan jelas bagaimana seharusnya yang ada di seputaran kita juga ikut ya Pak ya, ikut andil gitu kan, memahami bagaimana kita berzakat, bagaimana kita mengelola zakat ini. Sekiranya silaturahmi dan diskusi kita pada malam hari ini ada yang mau dipertanyakan lagi? Silakan. Ya oke, silakan. Alhamdulillah. Ini saudara kita Bang Andri dari Palembang ya Pak? Oh jauh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Cak Warto berkaitan dengan Allah dan Muhammad. Katanya kan Allah itu maha pengampun segala dosa kecuali satu, syirik. Tapi mengapa sering kita dengar sabda Nabi ya, umatku akan terpecah 73 golongan, kulhum finar ila wahidun, kecuali satu. Itu gimana itu ya maksudnya? Ya. Sedangkan Allah itu kan katanya maha pengampun dosa kecuali syirik gitu. Ya. Tapi ada sabda Nabi yang ngomong begitu gitu. Ya, sekian, terima kasih. Ya. Silakan, Cak Warto. Oh, itu hadis populer ya itu. Iya. Itu hampir sering dibicarakan orang, paling sering dibicarakan hadis itu. Memang ada yang mengatakan begitu katanya. Nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu Nabi Muhammad. Kemudian timbul pertanyaan, berarti kan banyak yang masuk neraka daripada yang iya kan? Benar. Oke. Nah, Allah punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Masa ya kadang-kadang jadi timbul kecemburuan, segitu sadisnya Allah itu ya. 1 banding 73 gitu. Atau kalau yang satu dia ambil dari bagian yang 33, berarti antara 1 dibanding 72. Berarti neraka penuh. Coba, masa iya sih Allah sama Rasulnya bertentangan gitu kan? Kan gitu kan maksud sampean? Enggak bertentangan sebetulnya. Karena memang bagi Allah memiliki suatu kebijakan yang luar biasa dalam menciptakan hambanya, manusia. Ya. Sehingga manusia yang berawal dari Nabi Adam yang dulunya sudah di surga malah. Nabi Adam itu sudah pernah di surga hidupnya sama istrinya, sama Hawa. Tapi kan pernah terus diturunkan ke bumi. Namun Allah juga memberikan optimisme, diberikan motivasi
tenang kamu, walaupun di dunia juga enak. Sehingga Allah nyatakan fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi fa imma ya'tiyanakum, maka apabila telah datang kepada kalian minni, dariku, hudan, petunjuk. Maka nanti apabila telah datang petunjuk dariku, kata Allah, Adam dan keturunannya tentunya dapat petunjuk dari aku, dari Allah. Faman tabi'ah hudaya, maka siapa saja yang mau mengikuti petunjukku, la khaufun alaihim, tidak usah khawatir masuk neraka, walahum yahzanun, tidak usah sedih dengan adanya neraka, asal mau mengikuti petunjukku. Oke ya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, petunjuk itu bentuknya apa? Petunjuk itu kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah. Karena tuh Nabi Adam juga menerima. Fatalaqo Adamu kalimatin fataba alaih. Benar kan? Kan Nabi Adam juga menerima mirabi dari Tuhannya kalimatin, kalimat-kalimat. Dengan kan kalimat-kalimat yang dibimbing oleh Tuhan atas petunjuk Tuhan itu fataba alaih. Diterima kok tobatnya. Artinya diampuni. Ya, ini. Oke ya? Ya. Udah. Nah, kembali saya pernah menjawab Al-Quran yang hubungannya dengan antara 73 dan 1 tadi. Ya. Saya membaca di surat Al-An'am. Semoga saya tidak khilaf. Tolong dibantu. Jadi atau apa? Al-An'am 115 dan 116 lah. Biar ada pahala, kan ini Syahrul Quran, masa nggak baca Quran sama sekali gitu ya. Nah, Syahrul Quran, ayo kita baca Quran gitu. Coba tolong dibacakan, saya takut khilaf karena saya bukan penghafal. Silakan siapa yang mau baca? Nah, Surat Bantu langsung. Al-A'raf. Al-An'am Al-An'am. Oh, ini Al-An'am. Ya, surat ke-6. di 114. Ya, surat Al-An'am ayat 115 dan 116. Iya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila likalimatih. Wa huwas samiul alim. Artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa zon wa inhum illa yakhrusun. Artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Itu ayat 115 ya. Coba mohon nanti disimak kemudian didikte. Ya. Mudah-mudahan saya tidak silap. Ya. Yang pertama 115-nya watamat kalimatu rabbika sidqa wa adla, dan sungguh telah sempurna kalimat Tuhanmu sidqon, sodako, sidqon, benar, wa adla, benar, adil, tidak nolih. Makanya ketika baca kalimat Tuhan itu mungkin ditutup dengan sodaqallahul azim. Nah, terjawab sekarang kenapa ada sodaqallah? Karena sidqon kalimat Tuhan itu. Wa adla. Ya. Jadi kemudian dilanjutkan la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang bisa merubah kalimatnya. Enggak boleh dirubah kalimatnya. Wa huwa samiul alim. Dia sudah Maha mendengar kok, Maha mengetahui. Tidak usah rubah-rubah. Dia mendengar ucapan siapa yang disembunyikan atau terang-terangan itu didengar oleh Allah. Dan Allah melihat apa yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi itu. Jadi petunjuknya sudah jelas. Petunjuknya sudah sempurna. Tidak mungkin dirubah-rubah ketetapannya. Tinggal ikutin aja petunjuknya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa aja mau mengikuti petunjukku, tidak perlu khawatir.
nggak perlu susah dia hidup. Asal mengikuti petunjukku di muka bumi ini. Itu kan kronologinya waktu Adam turun dari surga. Iya. Dibilang begitu oleh Allah. Oke. Selanjutnya yang hubungannya dengan 73 dan 1 tadi. Intuti ya, intuti ya Pak. Betul. Intuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Intuti, nih kalimat Allah itu sudah sempurna, sudah pasti benarnya, nggak ada yang bisa ngerubah. Jika engkau mengikuti aksaro man fil ardi, kebanyakan orang di muka bumi ini yudilluka, mereka akan menyesatkan kamu ansabilillah dari jalan Allah. Jadi kebanyakan orang ada menempuh jalan sesat dari jalan Allah. Jadi kalau kamu ikutin kebanyakan orang, siap-siap mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, tinggal pilih yang 1 atau pilih yang 73. Oke ya. Jadi ansabilillah. Kemudian kenapa sih mereka kok dibilang menyesatkan dari jalan Allah? Iyat tabiuna, tak lain dan tak bukan, mereka itu hanya mengikuti zona. Iya tabiuna ila zona, dia hanya mengikuti prasangka, bukan kebenaran. Ditambah wa inhum ila yakhrusun, dan tak lain dan tak bukan, dia membuat kebohongan, kepalsuan. Jadi ikutin satu yang tidak palsu, ikutin satu yang bukan kebohongan, ikutin satu yang tidak prasangka, yang bukan halusinasi, yang nyata. Yakin. Jelas apa enggak itu ayat itu? Betul. Jelas. Di dunia ini semua palsu. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan bahwa mal hayatud dunya ila mataul gurur, kesenangan yang menipu, tipu daya semua, palsu semua. Sama ngikutin kebanyakan orang, keseret teman. Makanya kita harus punya kepastian dan keyakinan, ini pentingnya. Nggak apa-apa kita sendiri, asal jangan ngikutin kebohongan dan kepalsuan, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak baju-baju kebenaran yang dipakai oleh kebohongan. Jadi sekarang itu banyak kebohongan yang dibungkus pakai baju kebenaran, sementara kebenaran ada dalam sumbernya. Jadi yang keluyuran ini baju-baju kebenaran, padahal di dalamnya penuh dengan kebohongan. Itulah dunia mataul gurur. Itu Pak Andri, keren. Iya. Paham ya? Terserah mau ikut yang 1 atau 73. Kalau ikut 73, ikutin aja kebanyakan orang. Tapi kalau kamu berani, jangan takut-takut. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Tapi harus berani diasingkan. Iya. Kan sendiri soalnya. Iya. Ila wahidan. Gila baik. Satu. Tapi kalau nggak berani, ikutin dah yang kebanyakan orang. Rasin. Gitu aja udah. Iya, terasi. Tapi yudilluka ansabilillah. Iya. Nah, itu ayatnya ya. Pun monggo kalau ada yang mau memberikan wawasan sebagai keluasan ilmu Allah, monggo tidak harus saya kebenaran itu ya. Saya kan hanya mencoba untuk kita berdiskusi. Oh, silakan. Ibadah kita selama ini ikutin kebanyakan orang ya. Terserah sampean, cuman berdasarkan keyakinan Pak ikut-ikutan. Loh, yang tahu diri sendiri. Saya kan nggak mungkin menuduh sampean apa Andri itu orang ibadahnya cuma ikut-ikutan anak global, sholat juga rubuh gedang kan. Saya juga nggak ngomong begitu, nanti tersinggung sampean. Nah, zaman yakin apa tidak? Iya. Kalau nggak yakin tinggalkan. Iya. Gampang aja kok di dunia ini kan permainan. Betul. Kalau kamu merasa enak, merasa senang, bermainlah dengan senang hati. Iya. Tapi kalau udah nggak enak, nggak senang, keluar aja cari permainan lain. Siapa yang larang? Iya. Baik loh hafidin kok. Tidak ada paksaan dalam agama. Halo, Iya. enak nggak? Iya. Aku juga nggak mau nuduh orang. Ayo kita kembali. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tapi ingat tetap bersatu dalam kemanusiaan. Manusia. Ya, ini motonya keren ini. Keren. Gimana Pak Adi? Iya. Silakan. Kalau kurang puas, Iya. oh, namanya diskusi loh. Diskusi. Pak Dedi mau ngulas, Pak Lukman ngulas boleh, Iya, iya. Pak Nanang juga boleh. Iya. Ya. Terima kasih Cak Warto, pemaparannya begitu gamblang, jelas. Puas ya Bang Andri ya? Puas. Puas dengan jawabannya. Ya kalau kita lihat, kita jadi membuat kesimpulan,
seolah kita menjadi orang yang aneh. Tapi ya jangan juga merasa kecil hati ya ketika kita dibilang aneh. Lahopun alaihim. Lahofun alaihim. Bener. Dan juga itu Walahum yahzanun. walahum yahzanun, sebagaimana dinyatakan ya gitu. Ini menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Ja'al Islamu goriban, Goriban. fasayati goriban, fasayaudu goriban, Kama bada. kama bada'a. Gitu. Innallaha gorib yuhibul guroba. Ngomong aja tuh. Artinya, Witron yuhibbul witron. nah innallaha itu yuhibul witro juga satu, yang satu tadi, yang satu itu juga satu itu ganjil kan ya, Iya. nggak genap kan, dan itu gorib, aneh, tidak mengikuti kebanyakan orang itu aneh, anti mainstream. Yang lain tuh mainstream, ya biasa-biasa aja. Kebanyakan orang ya begitu, gitu. Nah, tubalil ghuraba juga. Nah, Nabi Muhammad juga menyatakan berbahagialah orang yang aneh. Tuh. Kang Nanang, Pak Nanang mau menambah lagi? Sudah cukup? Ya, benar. Pak Dedi, ada yang mau disampaikan? Ya, boleh Bang. Lagi. Lagi dia. Santai saya santai. Iya. Itu memang sekali saya sepakat dengan Cak Lukman, demikian paparannya. Jadi intinya adalah keyakinan kita masing-masing untuk kita yakin tidak dalam melakukan suatu. Baik, saya sangat sepakat dengan paparan Cak Lukman. Jadi kita harus siap menjadi orang aneh di kebanyakan orang. Karena itu suatu pilihan kita. Kita mau selamat atau kecelaka, itu aja. Nah, dunia adalah memang sementara. Nah, pilih mana kita? Mau pilih sementara atau yang fana? Nah, tinggal pilihan kita masing-masing. Berarti kita harus mengambil sikap sendiri gitu. Betul, keyakinan harus punya kita teguh. Ya, A, B, B gitu jelas. Nah, karena kita udah Tapi bukan petunjuk. berarti tanpa alasan. Ya. Ya, Hah? Ya, ya sesuai dengan petunjuk. iya, Iya, petunjuk. iya. Petunjuk sang pencipta kehidupan. Iya, Kan gitu. Kan kita hidup ada yang menciptakan. Itu saya aturan yang menciptakan. Jangan iya, iya. nggak boleh gerudak-geruduk dong. Iya, iya. Minimal ada landasan. Ada relnya. Rel. Rel. Ya, kalau bahasa saya numpak sepur lah. Numpak sepur. Biar aja saya berada di atas rel saya. Iya, iya, iya. Gitu. Dan saya yakin kalau saya meleset dari rel kan saya jatuh. Iya. Jadi saya nggak berani. Iya. Tetap saya biar gimana tetap akan ada di atas rel. Itu keyakinan namanya. Keyakinan. Oke. Iya, iya. Bicara tentang hudan, petunjuk itu kita kebanyakan ya hanya Al-Quran yang kita tahu itu. Ya, tentu Iya. apalagi kalau kita nggak ngaji, kita nggak Nah, mungkin iya. tahu tentang petunjuk itu. Nah, Betul. tapi saya pernah dengar ada petunjuk yang di luar Al-Quran. Iya. Ya, cuman ya saya belum tahu pasti itu bagaimana bentuknya. Saya perlu wawas lagi dari Iya, cawat lah. Cak Warto. Ada petunjuk di luar Al-Quran yang tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya, tidak ada catatannya. Mohon wawasan dari Cak Warto untuk masalah ini. Ya. Bebas. Gimana Pak? Coba. Pak Lukman sebelah di ini. Kan tadi Al-Quran. Ya. Al-Quran kenapa? Jadi Al-Quran itu menurut Kang Didi tadi bahwa Al-Quran itu pedoman, petunjuk. Ya, petunjuk. Betul. Tapi ada selain Al-Quran yang bisa menjadi petunjuk Ya. yang tidak ada apa gimana? Tulisannya. Tidak ada tulisannya, Tidak ada suaranya. tidak ada suaranya. Tidak. Nah, itu menurut Cak Warto seperti apa sih sebenarnya itu? Petunjuk itu apa namanya? Selain dari Al-Quran apa gitu? Nah, Begini Pak. Itu sebetulnya kenapa harus dipertanyakan sih ya? Kan kita jadi orang Islam udah lama, bukan baru. iya. Ya apalagi kalau tingkatannya sudah pengajar-pengajar Al-Quran itu kan menanyakan Al-Quran ada kadang-kadang kurang-kurang tepat juga. Ya kita kan orang Islam jelas pedomannya Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini udah nggak asing Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Fungsinya apa? Jelas hudalinas. Mau petunjuk yang mana? Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Artinya manusia kan nggak pilih-pilih. Manusia yang umum juga boleh kok jadikan Quran petunjuk. Apalagi kita yang orang Islam yang meyakini kitab pedomannya adalah kitab suci Al-Quran. Udah jelas petunjuk.
Bukan hanya sekedar petunjuk biasa. Al-Quran itu wabayinatin minal huda, bahkan penjelasan dari petunjuk yang ada yang kita kurang jelas itu diperjelas lagi nanti di ayat-ayat dan surat-surat lain. Itu Quran sifatnya seperti itu. Dengan adanya petunjuk kemudian penjelasan yang nyata, terang, sehingga kita punya furqan. Furqan itu bisa membedakan ini lo keyakinan, ini lo halu, ini yang benar, ini yang palsu, ini asli, ini palsu. Oh, ini yang ori, ini yang KW. Kan furqan. Terus menurut sedangkan Quran kurang apa? Sehingga harus nanya, terus menurut zaman ada Quran yang mana lagi kira-kira? Atau apa tadi yang apa tadi? Tidak ada tulisannya, tidak ada suaranya. Iya. Tidak ada tulisannya, tidak ada suaranya. Tidak ada tulisannya, tidak ada suaranya. Iya. Kita sepakat dan kita sudah sering mendengar riwayat-riwayat tentang bagaimana kronologisnya turunnya Al-Quran. Itu turunnya melalui wahyu yang diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 hari atau 23 tahun lah selama periode Mekah Madinah itu. Ini ada Makkiyah, ada Madaniyah. Tidak berupa, dia wahyu itu nggak ada tulisannya. Wahyu itu tidak ada hurufnya, bahkan nggak ada suaranya. Nabi Muhammad sendiri di Gua Hira menyatakan mana bikori. Nah, aku nggak bisa baca kan, memang bukan tulisan, tetapi kan paham. Karena apa? Prosesnya dinyatakan dalam surat Al-Baqarah. Fa'innahu nazalahu ala qalbika bi'iznillah. Fa'innahu maka sesungguhnya dia Jibril nazalahu, dia telah menurunkan Al-Quran ala qalbika, di atas hati kamu wahai Muhammad. Tapi bukan maunya Jibril, bi'iznillah, dengan izin Allah. Coba bayangkan kayak Nabi Adam ketika wa'alama adamal asma'a. Kalau dibukukan itu berapa lembar semua asma yang ada ditulis. Iya. Tapi tidak begitu. Tek. Spontan langsung paham. Dipraktekan. Nggak kayak kita. Kita semua dibaca, dalil dikumpulin, ngamalin nggak mau. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Itu yang jadi masalah. Jadi sampai di sininya kesep banyak. Ruwet. Ketemu di sini ya. Jadi kalau ada apa-apa loading aja. Coba dari sekarang, apa yang kita tahu satu ayat amalkan. Itu lebih keren daripada 30 juz, gak ngerti apa-apa. Sampai bisa ngamalkan alif lam mim aja, itu udah luar biasa. Alif lam mim, apa artinya? Wallahu a'lam bimuradi bidzalika. Apa maksudnya, Pak? Hanya Allah aja yang tahu. Terus ada yang nggak tahu. Cak lo gimana? Aku yang nggak tahu, makanya tidak bijaksana kalau saya menjabarkan panjang lebar tentang alif lam mim, maka cukup sekian. Nah, gitu loh. Kira-kira gimana gitu? Nah, iya, nggak tahu kok dipaksa. Iya. Sangat jelas sekali ya. Nah. Jadi petunjuk itu ya cukup Al-Quran. Cuma kelemahan kita adalah nggak mau ngaji kita tuh orangnya. Nah, itu Hanya dibaca terus. Iya. Ini mana ikhfa? Apa itu gelap terus itu sampai tua. Gimana kita mau tahu petunjuk mau kemana kita? Iya. Itulah yang harus kita buat apa? Itulah buat kita peringatan buat kita. Ayo tetap ngaji dan pahami maknanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekiranya. Ya, monggo silakan. Aku kan Pak Nanang, Cukup. Pak Andri, Sohibul baca menurut sama. Kang Ahmad ada yang mau ditanyakan? Boleh enggak? Iya. Ya sekiranya untuk malam hari ini, pada kesempatan kali ini diskusi kita cukupkan sampai di sini. Pemaparan penjelasan dari Cak Warto, ya kita bisa pahami bersama ya. Ya semoga Allah memberikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniyah untuk bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita kali ini, diskusi kita kali ini. Semoga Allah berikan kita kesempatan di lain waktu. Amin ya robbal alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.